Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, perkenalkan nama saya Dio Gana Ramadan dari TRPL 3A dengan NPM 2478308. Di sini saya ingin menjelaskan tentang IP address dan subnetting. Oke. Di sini saya ingin membuat IP-nya dulu. IP-nya itu ada 192, 168 dan 1.1. Selanjutnya di dalam IP ini terdapat wait, kita buka desktop IP. Di dalam IP ini terdapat subnet mask. Oke, kita tambahin subnet mask itu biasanya 255 255 255 0. Ini ketika kita menggunakan 192, 168 dan 1.1 slice 24. Selanjutnya di 24 ini prefix, dan hitungan 24 itu karena kita menggunakan subnet masknya 255. 24 itu 255 itu 255 itu subnetnya itu 24 atau hitungannya 24. Jadi di sini kita akan lanjut membuat beberapa PC terlebih dahulu. Jadi kita ingin membuat PC, ada 4 PC ya. Di dalam PC ini kita membuat 192, 168, titik 1, bagaimana? Oke, selesai. Config 192, 168, 1.12 otomatis. Begitupun di sini juga 168, 1.3 kita copy aja. Oke, ketika sudah selesai kita akan menambahkan yang namanya switch. Switch itu untuk menggabungkan atau untuk untuk mengirim pesan dari PC satu ke PC lain. Jadi bisa saling terkoneksi karena adanya switch. Oke, kita akan menggabungkan dulu connectionnya ke dalam switch. Gabungkan lagi. Nah, ketika sudah digabungkan, kita akan melihat di dalam switchnya ini kita lihat fast Ethernetnya kita onin, sudah on. Ini belum on. Oke, di sini sudah on. Coba kita panggil. Successful itu tandanya berhasil. Oke, selanjutnya kita akan membuat PC di sampingnya. Kita anggap ini di dalam satu ruangan. Kita membuat ruangan baru di dalam sini. Kita membuat 3 PC saja. Oke, kita ambil switchnya.
kita akan membuat IP address seperti tadi, tetapi kita akan membuatnya di atas 32. Karena apa? Karena ruangan satu itu hanya bisa menggunakan 32 IP. Alasannya kenapa saya kurang jelas, tapi tidak Ya, bisa. jadi sebagai contoh nih, misal kita memiliki suatu jaringan komputer, ya. Jadi di sini misal kita punya sebuah kantor misal atau kelas, di mana dalam kelas ini anggap aja misal ada 6 komputer. Ya, dalam lab ini paling efektif untuk digunakan itu adalah IP address. Dalam penulisan IP address itu kita memiliki slash, ya, slash 24 contohnya. Di mana slash 24 ini menunjukkan prefix. Cari prefix 6 komputer. Jadi harapan saya teman-teman ngerti dulu kenapa kita harus belajar subnetting. Ketika kita sudah memasuki banyak PC, kita akan membuat IP address terlebih dahulu. 168 dan 1.1.33. Selanjutnya salin. Kita lihat config-nya. Kita bikin 34. Di sini kita bikin 35. Oke. Ketika sudah, kita koneksikan switch-nya. Nah, kita koneksikan switch isinya dengan switch dengan menggunakan connection. Ketika sudah bisa digunakan, ketika sudah menyalurkan dari beberapa PC, kita akan mengkonfig ini ya. Oke, di sini sudah on. Coba kita keluar. Proses di sini udah bisa hijau. Nah, perlahan hijau semua. Hijau dan hijau. Lagi-lagi kita akan mengirim pesan supaya apakah tersambung. Ya, successful. Nah, setelah kita sudah membuat ruangan 1 dan ruangan 2, ini kan kita tidak mungkin bisa mengakses tanpa adanya saluran tambahan, tanpa adanya jaringan komputer baru lagi. Jadi kita ingin membuat sesuatu yang namanya router. Jadi kenapa harus router? Karena router ini bisa menyambungkan dari beberapa gedung. Jadi nggak perlu menggunakan kayak connection dari PC gedung 1 ke PC gedung 10 contohnya. Tidak perlu dari PC ke PC, cukup dari satu gedung itu kan memakai switch. Jadi switch itu aja yang akan menyalurkan ke router. Jadi dari beberapa gedung itu salurkan saja ke router, maka akan bisa seluruh PC saling mengakses atau saling mengirim pesan. Di sini kita tambahkan koneksi dari switch ke router dan sebaliknya di sini juga saling mengaktifkan. Oke. Setelah itu kita klik routernya, kita config, kita buat di sini kita config di sini 192.168.1.1. Oke, selesai. Di sini kita buat 192.168.1.33. Oh,
sorry, di sini 192 168 1.33 60. Oh, error itu mungkin karena saya tidak menggunakan IP yang kedua. Jadi IP yang kedua itu 10.10.10.1. Di sini kita akan memanggil 224. Coba kita menggunakan sintak ini ya. Kita salin, kita bedakan ini 224. Selanjutnya sebaliknya begitu. Oh, salah klik, sorry guys, salah. Seharusnya emang bener guys kalau menggunakan IP address yang 10.10.10 itu subnet masknya 255.0.0.0, tetapi di sini kita setting subnet masknya kita mengikuti subnet mask yang menggunakan IP 192.168 dan 1 titik itu kan ujungnya 0, tetapi kita di sini membuat ujungnya 224. Nah ini juga ini 3 di sini 224. Kayaknya nggak berurut, ini harusnya 3. Nah kayak gini guys. Oh, ini udah selesai. Oke, config. Oke, ini klik terus guys. Di sini juga kita akan membuat IP config-nya seperti di samping, tapi dari 33 samakan 34, dan di sini juga 35. Oke, selanjutnya sepertinya nggak perlu dikonfig lagi karena ini udah terkait, sudah jalan. Coba kita tes ya. Oke, successful ya guys. Di sini ada tampilan successful. Coba yang sampingnya kita tes. Oke, di sini tampilan successful. Setelah itu kita jalankan di sini di Ethernetnya 10.10.10.30. Dan yang kedua 10.10.10.60. Kita klik on supaya kita bisa melihat port statusnya. Jadi di sini juga kita tampilkan on. Nah, apabila di tampilan ini sudah hijau,
kita lihat. Apakah sudah saling mengakses? Kita lihat lagi. Kita lihat di sini gigabyte Ethernetnya sudah on dan gigabyte Ethernet 2 nya sudah on. Oke, ketika semuanya sudah hijau, maka kita akan memanggil dari PC 1 ke PC 2. In progress pilot. Dari beberapa pengalaman saya, pertama-tama itu kita akan mengalami kegagalan dulu. Kita coba lagi di PC yang sama. Wah, ternyata tetap sama pilot juga. Ini mungkin karena IP address-nya ya. Tidak bisa. Oh, sama, ternyata masih error. Kita lihat di sini konfliknya. Oke guys, di sini saya ingin melanjutkan yang tadi kenapa tidak bisa. Sebelumnya di sini saya dilihat dulu. Saya menjelaskan kenapa di sini saya belum bisa mengirim pesan dari PC ruangan pertama dengan PC ruangan kedua file. Jadi dikarenakan saya belum membuat default gateway-nya. Nah, default gateway ini kita buat berdasarkan yang kita masukkan di dalam router. Jadi di router ini kita masukkan belakang yang 4, maka di PC juga kita masukkan belakang yang 4. Kita masukkan dari beberapa ke beberapa PC. Oh, salah. Klik. Kalau di sini kita lihat ujungnya ada 35, maka kita akan copy, kita akan masukkan ke dalam default gateway yang ada di PC 1. PC 2 dan PC 3. Oke. Kita akan mencoba untuk mengirim pesan dari PC 1 ke PC 2. Oke, kita lihat pertama yang violet dan yang kedua successful. Oke, mungkin segitu saja pengenalan dari Kisco yang udah saya buat dari PC gedung 1 menghubungkan PC di gedung 2 yang sudah berhasil ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.